Pernahkah kamu merasa bahwa hidup ini seperti panggung besar, dan semua orang sedang memainkan perannya tanpa benar-benar tahu mengapa? Seolah-olah ada naskah tak terlihat yang terus dibaca ulang, diwariskan dari generasi ke generasi, tentang siapa kita seharusnya, apa yang seharusnya kita kejar, dan bagaimana kita harus hidup. Tapi di antara kerumunan yang sibuk dan suara-suara yang terus memerintah dari luar, ada segelintir jiwa yang tiba-tiba berhenti, menoleh ke dalam, dan menyadari, ada sesuatu yang lebih. Mereka bukan lebih baik, bukan lebih benar, tapi lebih sadar. Video ini adalah undangan untuk membuka mata batin dan menelusuri 7 kebenaran yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang telah terbangun secara spiritual. Sebuah perjalanan sunyi, tapi penuh cahaya. Siapkah kamu melangkah lebih dalam? Di tengah gemuruh dunia yang terus mendikte siapa kita harus menjadi, ada momen langka ketika seseorang berhenti, bukan karena lelah, tapi karena sadar. Kesadaran ini bukan hasil dari pembelajaran akademik, melainkan bangkitnya mata batin yang selama ini tertidur. Mereka yang terbangun mulai melihat bahwa banyak dari apa yang dianggap normal sebenarnya hanyalah hipnosis sosial, pola pikir, nilai, dan kebiasaan yang diwariskan tanpa dipertanyakan. Dalam kesadaran ini, seseorang mulai melihat dari dalam, bukan luar. Mereka tidak lagi sibuk mengejar validasi eksternal, pujian, atau pengakuan. Mereka mulai bertanya, siapa aku di balik semua peran, label, dan ekspektasi? Mata fisik mungkin tertuju keluar, tapi hati mereka kini menatap ke dalam. Dan dari dalam itulah muncul kejelasan bahwa banyak dari apa yang kita kejar hanyalah bayangan, bukan cahaya. Bagi mereka yang belum mengalami kebangkitan ini, orang yang terbangun bisa tampak aneh, bahkan menakutkan. Mereka tidak lagi mengikuti arus mayoritas, tidak terikat pada tren atau dogma sosial. Namun, penting untuk dipahami, mereka bukan tidak konformis karena ingin berbeda, melainkan karena mereka sadar. Kesadaran ini membebaskan mereka dari keharusan untuk berpura-pura, dari tuntutan untuk menyesuaikan diri hanya demi diterima. Mereka memilih untuk menjadi utuh, meski harus berjalan sendiri. Namun perjalanan ini bukan tanpa luka. Mereka harus menghadapi perjuangan batin melawan rasa bersalah. Perasaan bersalah karena menjadi berbeda, karena tidak mengikuti jalan yang dianggap umum, karena mengecewakan ekspektasi orang-orang terdekat. Ada rasa takut ditolak, dianggap gagal, bahkan kehilangan cinta. Tapi di tengah pergulatan itu, mereka memilih untuk tetap setia pada suara batin yang memanggil mereka pulang. Mereka tahu, kebebasan sejati tak datang dari diterima semua orang, tapi dari keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Kesadaran spiritual bukan tentang menjadi suci, tetapi menjadi utuh. Dan keutuhan hanya mungkin ketika seseorang berani melepaskan kepalsuan demi kebenaran. Kebenaran yang tidak selalu nyaman, tapi selalu membebaskan. Di titik inilah mereka memahami, hidup yang sejati bukan tentang siapa aku di mata dunia, tapi siapa aku ketika semua topeng dilepaskan. Dan dari sanalah dimulai perjalanan pulang, kembali ke rumah yang tak pernah benar-benar jauh, hanya tertutup kabut ilusi selama ini. Di dunia yang serba cepat dan terukur, banyak orang terbiasa menganggap peristiwa sebagai acak, hanya rangkaian kebetulan yang tidak punya makna. Tapi bagi jiwa yang telah terbangun, tidak ada satupun momen yang datang tanpa pesan. Mereka tidak lagi melihat hidup sebagai rangkaian peristiwa acak, melainkan sebagai percakapan rahasia antara jiwa dan semesta. Setiap kejadian, setiap pertemuan, bahkan setiap keterlambatan, semuanya mengandung makna yang ingin dibisikkan kepada hati yang peka. Mereka mulai hidup dengan mata batin yang terbuka, tidak tergesa-gesa, tidak tenggelam dalam distraksi. Mereka belajar untuk memperhatikan hal-hal kecil yang orang lain anggap remeh, sebuah kalimat yang terdengar di tengah keramaian, tatapan mata seseorang yang tak dikenal, bahkan daun yang jatuh tepat di kaki. Dalam kesunyian momen-momen ini, mereka membaca pesan tersembunyi yang ditulis oleh tangan tak kasat mata.
karena bagi mereka semesta bukanlah ruang kosong, tapi makhluk hidup yang terus berbicara. Kesadaran ini melahirkan kepekaan yang dalam. Mereka tak lagi mencari jawaban di luar, tapi mendengarkan resonansi di dalam. Ketika sesuatu terjadi, entah menyenangkan atau menyakitkan, mereka bertanya, apa pelajaran di balik ini? Apa yang sedang diungkapkan padaku? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan karena mereka curiga, tapi karena mereka yakin bahwa hidup sedang membimbing, bukan menghukum. Dari pemahaman ini, lahirlah kebijaksanaan bahwa segalanya saling terhubung. Masa lalu yang tampak seperti luka kini terlihat sebagai gerbang menuju kesadaran. Pertemuan-pertemuan yang dulu dianggap singkat ternyata mengubah arah hidup. Bahkan kehilangan, yang dulunya terasa seperti akhir, ternyata adalah awal dari kelahiran diri yang baru. Mereka mulai melihat benang merah yang menjahit hidup mereka bukan dengan benang logika, tapi dengan benang kepercayaan. Mereka menyadari, semesta tidak pernah salah alamat, tidak ada pertemuan yang sia-sia, tidak ada pengalaman yang mubazir. Setiap momen adalah bagian dari rancangan yang lebih besar, walau seringkali tak terlihat dari sudut pandang yang terbatas. Maka, mereka tidak lagi menyesali masa lalu atau cemas akan masa depan. Mereka hadir sepenuhnya, karena mereka tahu bahwa yang terjadi adalah yang perlu terjadi. Dan di tengah hidup yang kadang tak bisa dijelaskan dengan nalar, mereka tersenyum, bukan karena semuanya mudah, tapi karena mereka tahu mereka tidak pernah sendiri. Semesta selalu bicara, dan mereka akhirnya belajar untuk mendengarkan. Ada masa ketika kita begitu menginginkan sesuatu, cinta, keberhasilan, jawaban. Kita merasa sudah siap, sudah pantas, sudah cukup sabar. Tapi semesta diam. Keinginan itu tak juga datang, atau datang dalam bentuk yang tak kita harapkan. Bagi banyak orang, ini adalah luka. Tapi bagi jiwa yang telah terbangun, ini adalah panggilan untuk kembali pulang ke dalam diri. Mereka yang terbangun memahami bahwa penundaan bukanlah hukuman, melainkan undangan. Undangan untuk berhenti mencari di luar dan mulai menemukan di dalam. Mereka melihat bahwa ketika keinginan tidak segera terpenuhi, ada ruang yang dibuka oleh semesta. Ruang untuk melihat bahwa kebahagiaan tidak pernah tergantung pada hal-hal eksternal. Apa yang kita kejar di luar, seringkali hanyalah cermin dari kekosongan batin yang belum kita peluk. Dari ruang kosong itu, lahirlah pelajaran tentang melepas ketergantungan. Mereka belajar mencintai tanpa harus memiliki, menginginkan tanpa harus menggenggam. Bukan karena mereka tak lagi ingin, tapi karena mereka telah menemukan bahwa nilai mereka tidak tergantung pada apa yang bisa diraih, melainkan pada siapa mereka saat ini, utuh, meski belum sempurna. Mereka tidak lagi menakar hidup dengan apa yang dicapai, tapi dengan kedalaman hati yang mampu menerima ketidakpastian. Lambat laun, mereka mulai merasakan bahwa abundance bukanlah jumlah, tapi frekuensi. Kelimpahan tidak datang karena kita memiliki banyak, tapi karena kita merasa cukup. Cukup dengan keberadaan, cukup dengan napas, cukup dengan cinta yang tidak bersyarat. Dalam kondisi ini, tidak ada lagi kekurangan. Yang ada hanyalah kelapangan hati yang tidak terikat pada hasil, tapi terhubung dengan rasa syukur. Mereka mulai hidup seperti sungai yang mengalir, tidak menahan, tidak memaksa, tapi percaya. Mereka tahu bahwa jika sesuatu belum datang, itu bukan karena semesta lupa, melainkan karena jiwa mereka sedang disiapkan. Dan jika sesuatu tidak datang sama sekali, itu karena semesta sedang melindungi mereka dari sesuatu yang belum siap mereka tanggung. Di titik ini, keinginan tak lagi menjadi jerat, melainkan jendela. Jendela untuk melihat ke dalam, untuk bertumbuh, untuk mencintai diri sendiri tanpa syarat. Mereka tidak lagi menunggu hidup untuk memberi alasan bahagia, mereka menjadi alasan itu sendiri. Karena mereka tahu, ketika keinginan tidak segera datang, yang sebenarnya datang adalah kesadaran. Dan dari kesadaran itulah, lahir kehidupan yang sesungguhnya. Tidak ada yang benar-benar mempersiapkan kita untuk jalan ini. Jalan yang sepi, terjal, dan seringkali membuat kita mempertanyakan segalanya.
Tapi mereka yang telah terbangun tahu, justru di jalan inilah jiwa menemukan bentuk sejatinya. Pertumbuhan sejati tidak datang dari kenyamanan, tapi dari keberanian menghadapi ketidakpastian. Dan kadang keputusan yang paling benar adalah keputusan yang paling sulit untuk diambil. Mereka tahu bahwa hidup tidak selalu memberi pilihan yang mudah. Ada kalanya hati harus memilih sesuatu yang tidak nyaman, tidak populer, bahkan menakutkan. Bukan karena ingin menyakiti diri, tapi karena itu adalah jalan yang benar. Jalan yang sejalan dengan suara batin, meski harus melawan arus. Mereka memilih untuk tidak mengkhianati diri sendiri, meski artinya harus melepaskan sesuatu yang dicintai atau menantang sesuatu yang dulu dianggap kebenaran. Dalam proses ini, tantangan menjadi cermin. Setiap konflik, luka, atau hambatan bukanlah musuh yang harus dikalahkan, melainkan pesan yang harus dipahami. Ketidaknyamanan bukan tanda bahwa kita salah jalan, tapi seringkali isyarat bahwa ada bagian dari diri kita yang belum dipeluk, belum disembuhkan. Dan melalui rasa sakit itu, kita dipaksa untuk jujur, bukan pada dunia, tapi pada diri sendiri. Namun seiring waktu, mereka yang berani melangkah di jalan ini menemukan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar jawaban. Mereka menemukan kedamaian dari keberanian. Kedamaian yang tidak datang karena masalah hilang, tapi karena hati menjadi luas. Karena setelah cukup banyak menangis, cukup sering jatuh dan bangkit lagi, mereka mulai memahami bahwa luka adalah guru. Bahwa tangis adalah doa yang belum selesai diucapkan, bahwa kegagalan hanyalah kulit dari pelajaran yang ingin menumbuhkan jiwa. Pertumbuhan tidak selalu terlihat, kadang ia datang dalam bentuk kehilangan, kadang dalam bentuk kesunyian, tapi bagi mereka yang terbangun, semuanya adalah bagian dari penyempurnaan diri. Mereka tidak mencari jalan yang mudah, mereka mencari jalan yang membuat mereka utuh, dan itu berarti bersedia menempuh gelap untuk menemukan cahaya. Jalan ini mungkin membuatmu berjalan sendirian untuk sementara, tapi di sepanjang perjalanan itu, kamu menemukan sesuatu yang tak bisa diberikan oleh siapapun, yaitu kedalaman. Dan dari kedalaman itulah, kamu tak hanya tumbuh, kamu berubah, bukan menjadi orang lain, tapi menjadi dirimu yang paling sejati. Di dunia yang penuh label dan kesimpulan cepat, kita diajarkan untuk percaya bahwa yang terlihat adalah yang nyata, bahwa yang umum adalah yang benar. Tapi mereka yang telah terbangun tahu, kebenaran jarang berteriak, ia tidak hadir dalam kemasan yang gemerlap, seringkali justru tersembunyi di balik keraguan, pertanyaan, dan keheningan. Kebenaran sejati bukan sesuatu yang ditemukan, tapi diungkapkan, saat kita cukup berani untuk bertanya, dan cukup hening untuk mendengar. Orang yang terbangun memelihara pikiran yang terbuka, bukan karena mereka tidak punya pendirian, tapi karena mereka sadar bahwa kebenaran tidak bisa dikurung dalam satu perspektif. Mereka berani meragukan apa yang dulu mereka anggap pasti. Mereka tidak takut kehilangan kepastian, karena mereka tahu, hanya dengan melepaskan, kita bisa menemukan yang lebih dalam. Kebenaran bukan tentang menang berdebat, tapi tentang menyentuh inti realitas, meski itu berarti menggugurkan semua yang kita tahu sebelumnya. Mereka hidup dengan satu kompas, yaitu kejujuran terhadap diri sendiri, dan itu berarti bersedia melampaui permukaan. Tidak puas dengan apa yang tampak, mereka menggali lebih dalam, pada niat di balik tindakan, pada luka di balik kemarahan, pada cinta di balik kehilangan. Mereka tahu bahwa apa yang terlihat bukan selalu yang sesungguhnya. Dunia ini penuh ilusi, peran yang kita mainkan, cerita yang kita ulang, topeng yang kita pakai demi diterima. Tapi mereka tidak ingin hidup di balik topeng. Mereka ingin melihat dan dilihat dengan jujur. Maka mereka memilih menjadi agen perubahan sejati. Bukan dengan menjadi lebih keras, tapi lebih tulus. Bukan dengan mengubah dunia dari luar dulu, tapi dari dalam. Mereka tahu bahwa transformasi tidak selalu terlihat dramatis. Kadang, itu terjadi dalam diam, dalam keberanian untuk jujur pada perasaan sendiri, dalam kerelaan untuk memaafkan, dalam keikhlasan untuk melepas. Dunia mungkin belum siap menerima mereka sepenuhnya, tapi mereka tidak lagi mencari penerimaan. Mereka tidak butuh validasi untuk berjalan di jalur kebenaran yang mereka temukan sendiri.
Karena mereka tahu, kebenaran sejati tidak selalu membuat hidup lebih mudah, tapi selalu membuat hidup lebih bermakna. Dan di saat dunia bergerak cepat, mereka memilih untuk berhenti sejenak, untuk mendengarkan, untuk merasa. Karena disitulah, di tengah ketidaktahuan dan kerendahan hati, kebenaran seringkali muncul, bukan sebagai jawaban, tapi sebagai kehadiran yang mengubah segalanya. Ada momen ketika seseorang yang terbangun melihat daun jatuh, lalu hatinya bergetar, bukan karena daun itu indah, tapi karena ia menyadari, bahkan gugurnya sehelai daun pun bukan tanpa arti. Dalam kesadaran spiritual yang mendalam, mereka tidak lagi memisah-misahkan hidup, tidak ada aku dan mereka, tidak ada alam dan manusia, semuanya satu. Satu tubuh kehidupan, satu napas kesadaran, satu gerak cinta yang tak terbagi. Mereka mulai melihat kehidupan sebagai satu tubuh. Ketika satu bagian terluka, seluruh bagian ikut merasakan. Ketika satu makhluk ditindas, seluruh semesta kehilangan keharmonian. Kesadaran ini melahirkan empati yang tak bisa dipalsukan, karena ia tidak datang dari moralitas, tapi dari pengalaman langsung akan keterhubungan itu sendiri. Mereka tidak membantu karena ingin terlihat baik, tapi karena merasakan bahwa penderitaan orang lain adalah bagian dari penderitaan mereka juga. Dari pemahaman ini, tindakan mereka berubah. Segala sesuatu mulai didasari oleh satu fondasi, yaitu cinta. Cinta bukan lagi sekadar emosi atau romantisme, melainkan kekuatan yang menggerakkan hidup. Mereka berbicara dengan lembut bukan karena sedang berusaha sopan, tapi karena mereka tahu setiap kata membawa getaran. Mereka bersikap hormat bukan karena aturan, tapi karena mereka melihat kesucian dalam semua wujud, manusia, hewan, tumbuhan, bahkan batu dan angin. Dalam pandangan mereka, kehadiran ilahi ada dalam semua bentuk. Tidak terbatas di tempat ibadah, tidak hanya milik yang beragama, tidak tersimpan dalam kitab. Tuhan hadir di mata seorang anak, dalam aliran sungai, dalam tawa dan tangis. Ini mengubah segalanya. Cara mereka memandang, memilih, dan memberi. Karena ketika setiap hal adalah cerminan kehadiran Tuhan, tidak ada lagi ruang untuk sikap merusak, mengeksploitasi, atau merendahkan. Mereka tidak hanya berpikir secara spiritual, mereka hidup secara spiritual. Bukan dengan menjauh dari dunia, tapi dengan hadir sepenuhnya di dalamnya. Dengan kesadaran bahwa apapun yang dilakukan terhadap satu bagian akan berdampak pada keseluruhan. Mereka menjadi pelindung, penjaga, dan penyembuh, bukan karena merasa lebih tinggi, tapi karena merasa satu. Kesadaran akan keterhubungan ini bukan beban, melainkan anugerah. Ia tidak membuat hidup lebih rumit, justru menyederhanakan. Jika semua saling terhubung, maka setiap tindakan kecil berarti. Maka mereka hidup dengan kehadiran penuh, mencintai dalam diam, memberi tanpa syarat, dan terus menyadari, aku adalah kamu, kamu adalah aku, kita semua adalah satu. Ada saat dalam perjalanan batin ketika kita mulai menyadari, suara di kepala yang terus mengomentari segalanya, yang haus akan pengakuan, yang takut ditolak, yang membandingkan dan menilai tanpa henti, bukanlah diri kita yang sejati. Kesadaran ini mungkin datang perlahan, seperti kabut yang mengangkat, atau datang tiba-tiba, seperti cahaya yang menyilaukan. Tapi begitu terlihat, ego tak bisa lagi mengendalikan segalanya, karena pada saat itu, jiwa mulai bangun. Ego adalah identifikasi palsu, dengan nama, profesi, status, pencapaian, bahkan luka. Ia membentuk topeng-topeng yang membuat kita merasa aman, tapi sekaligus menjauhkan kita dari keaslian. Ego bukan musuh, tapi jika tak dikenali, ia menjadi penjara. Mereka yang telah terbangun melihat ini dengan jernih, bahwa selama hidup dikendalikan oleh ego, maka yang dipertahankan bukan kebenaran, tapi ilusi. Lalu muncul keberanian untuk menjalani hidup dari pusat jiwa, bukan pusat ego. Ini adalah titik balik, ketika seseorang mulai memilih cinta daripada ketakutan, keheningan daripada reaktif, dan kebijaksanaan daripada validasi. Mereka tak lagi mengatur hidup untuk tampil sempurna di mata dunia, tapi untuk menjadi utuh di hadapan diri sendiri.
Hidup tak lagi dijalani sebagai kompetisi, tapi sebagai tarian dengan irama yang berasal dari dalam. Dalam kesadaran ini, mereka tidak lagi membutuhkan topeng. Mereka memilih untuk hidup dari esensi, bukan dari citra. Tidak berarti hidup menjadi mudah, justru seringkali lebih sunyi, karena tidak semua orang siap menerima kejujuran tanpa kepura-puraan. Tapi mereka tidak gentar. Karena ketika seseorang sudah merasakan damai dari dalam, pengakuan luar menjadi tidak terlalu penting. Mereka menemukan makna bukan di tempat yang tinggi, tapi di kedalaman hati. Di sana, mereka berjumpa dengan diri yang tanpa nama, tanpa peran, tanpa agenda, namun justru paling hidup. Diri yang hadir dalam keheningan, yang bisa mencintai tanpa syarat, yang tahu kapan harus bertindak dan kapan harus melepaskan. Melampaui ego bukan berarti menjadi sempurna, justru sebaliknya, berarti berani mengakui ketidaksempurnaan dengan jujur, dan tetap memilih untuk mencintai diri sendiri dan orang lain di tengah ketidaksempurnaan itu. Dari ruang ini, kehidupan menjadi lebih ringan, lebih jujur, lebih tulus. Dan pada akhirnya, mereka menyadari, diri sejati bukanlah sesuatu yang harus diciptakan. Ia selalu ada, menunggu untuk diingat kembali. Dalam keheningan batin, dalam keberanian untuk menanggalkan semua yang palsu, di sanalah kita akhirnya pulang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.